Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Wali Limo atau Wali Lima. Siapakah sebenarnya Wali Limo itu? Dan benarkah sosok Wali Limo memiliki berbagai kelebihan dari Allah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pada abad ke-14 hingga ke-15, Tanah Jawa menjadi saksi perjalanan spiritual yang dilakukan oleh 9 tokoh. Yang kemudian mereka semua dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah para ulama yang berperan penting dalam mengislamkan masyarakat di Nusantara ini. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti sahabat, atau orang yang mencintai. Sedangkan kata Songo, yang berarti 9 dalam bahasa Jawa. Dikutip dari buku Kisah Teladan Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa. Wali Songo juga dapat dimaknai sebagai 9 orang yang mencintai, dengan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Khususnya, dakwah mereka di daerah Jawa dan Sumatera. Dalam perjuangan dakwahnya, ke-9 wali tersebut berhasil membuat masyarakat mau menerima Islam secara sukarela. Hal ini lantaran pendekatan dakwah yang dilakukan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal, yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Dalam mengiringi dakwahnya, Wali Songo dikenal memiliki karomah atau kelebihan yang di luar kemampuan manusia. Yang mana, kelebihan yang dianugerahkan Allah tersebut, dapat mereka gunakan dalam memperlancar dakwah Islam di Nusantara. Di antara ke-9 wali tersebut, terdapat 5 sosok yang dikenal sebagai Wali Limo, yang memiliki peran sentral dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa bagian timur. Dalam pandangan masyarakat Jawa Timur, sosok Wali Limo begitu berjasa dalam Islamisasi di Jawa Timur. Mereka biasa menyebut para Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Timur dengan sebutan Wali Limo. Hingga sampai saat ini, banyak umat muslim yang menziarahi makam para anggota Wali Limo. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang Wali Limo yang berdakwah di Jawa Timur, beserta karomah-karomah yang dimilikinya. Berikut penjelasan selengkapnya. Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim atau juga biasa disebut Sunan Bonang. Beliau merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo, yang menyebarkan syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman, yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni. Salah satunya lewat gamelan, dan juga karya sastra. Konon, Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan yang kerap disebut bonang. Dari situlah, awal julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Salah satu kisah beliau yang terkenal adalah ketika perjumpaannya dengan Sunan Kalijaga, yang pada waktu itu masih menjadi Branda Lokajaya. Yang mana, beliaulah yang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menunggunya di dekat sungai. Dan dari peristiwa tersebutlah, awal munculnya julukan Sunan Kalijaga, sang murid dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir pada 1465 Masehi, dan wafat pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Kutorejo Tuban, atau berada di barat alun-alun, dekat Masjid Agung Kota Tuban. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Sunan Bonang didatangi Brahmana dari India. Ketenaran Sunan Bonang bukan hanya terkenal di Nusantara, namun juga terkenal hingga luar negeri. Bahkan,
nama Sunan Bonang terkenal hingga negeri India. Sebab itulah, ada seorang Brahmana dari India yang ingin bertemu dengan beliau, untuk beradu kesaktian dan wawasan. Brahmana dari India ini kemudian berlayar ke Jawa, untuk menemui Sunan Bonang. Namun dalam pelayarannya ini, kapal yang ditumpanginya karam dan tenggelam, beserta buku-buku atau kitab-kitab yang dibawanya. Sang Brahmana pun selamat, dan terdampar di pantai Tuban dalam keadaan pingsan. Ketika siuman, dari kejauhan terlihat ada orang berjubah putih dan bertongkat mendekatinya. Sang Brahmana kemudian memperhatikan orang tersebut dan bertanya, "Di manakah saat ini saya berada?" Sebelum memberi jawaban, orang berjubah putih itu kemudian menancapkan tongkatnya di depan sang Brahmana. Kemudian ia bertanya tentang maksud dari perjalanan Brahmana, hingga ia karam di lautan. Sang Brahmana bercerita, kalau niatnya adalah menemui Sunan Bonang, untuk mengadu ilmu pengetahuan dan kesaktian. Namun karena kapal yang ditumpanginya karam, buku-buku dan kitab-kitab yang ia bawa ikut tenggelam. Mendengar cerita Brahmana, orang berjubah putih tersebut mencabut tongkatnya. Seketika itu sang Brahmana terkejut, karena dari lubang bekas tongkat itu keluar air dan memancar dengan derasnya. Selain itu juga muncul buku-buku dan kitab-kitab sang Brahmana, yang telah tenggelam dan hilang di laut. Orang berjubah putih itu berkata, "Bukankah ini adalah buku-buku dan kitab-kitab yang engkau maksudkan?" Dengan peristiwa ini, sang Brahmana tidak ragu lagi, bahwa yang dihadapannya adalah Sunan Bonang. Kemudian sang Brahmana berjongkok serta bersujud di hadapan Sunan Bonang. Ia pun memohon maaf kepada Sunan Bonang, serta meminta agar dijadikan sebagai muridnya. Dan air yang memancar keluar dari lubang itu, sampai sekarang masih mengalirkan air tawar. Oleh masyarakat Tuban, sumur itu disebut sebagai Sumur Serumbung, yang letaknya berada di sekitar Pantai Bum. Mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Buah aren atau disebut juga dengan kolang-kaling, disebut-sebut sebagai buah yang mendapatkan karomah dari Sunan Bonang. Kepercayaan ini muncul dari kisah Sunan Bonang, yang ketika itu dihadang oleh kawanan perampok, yang dipimpin oleh Lokajaya. Berandal Lokajaya adalah perampok yang menguasai hutan Jatisari saat itu. Berandal Lokajaya adalah Raden Masahid yang waktu itu belum menjadi seorang wali. Ia masih menjadi perampok yang kejam, untuk merapok para pedagang kaya yang melewati hutan Jatisari. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari, beliau dicegat oleh Lokajaya. Melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata, "Lihatlah, di sana ada lebih banyak emas." Dan benar-benar nyata, buah aren atau kolangkang yang ditunjuk beliau, tiba-tiba berubah menjadi emas. Ketika hendak diambil, tiba-tiba emas itu berubah kembali menjadi buah kolang-kaling. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar, dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya, Berandal Lokajaya atau Raden Masahid diterima sebagai muridnya. Ketika itu, selagi Sunan Bonang pergi sementara, beliau menyuruh Raden Sahid menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Dan hal itu juga sebagai syarat, jika Raden Sahid bersedia menjadi murid beliau. Akan tetapi, pada waktu itu Sunan Bonang lupa dengan perintahnya kepada Raden Masahid. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat. Dan akhirnya, beliau menghampiri Raden Masahid yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau, dan diangkat menjadi seorang wali. Maka, Raden Masahid kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau penjaga sungai. Mengubah aliran Sungai Brantas. Kisah tentang karomah beliau satu ini pernah diterangkan dalam Babat Doho Kediri. Dengan kesaktian dan kemampuan Sunan Bonang, beliau dapat mengubah aliran Sungai Brantas di Jawa Timur. Hal ini dilakukannya, karena banyak yang enggan menerima dakwah beliau di aliran Sungai Brantas. Maka beliau memindahkan aliran Sungai Brantas,
agar air sungai tidak melalui wilayah tersebut. Maka, wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah beliau menjadi kekeringan atau kekurangan air. Dengan kejadian ini, akhirnya orang-orang sadar dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam. Dan akhirnya, ajaran Sunan Bonang banyak diterima oleh kalangan masyarakat di sekitar Sungai Berantas tersebut. Anak ayam menang melawan ayam jago. Bagi umat Muslim, sabung ayam sangat dilarang karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun karena mendapat tantangan dari Ajar Bacak Ngilo, dengan taruhan, kalau yang kalah akan menjadi pengikutnya. Maka Sunan Bonang mengutus muridnya, yaitu Santri Mujil, untuk beradu ayam dengan Ajar Bacak Ngilo. Namun, yang dipilih oleh beliau saat itu bukanlah ayam jago besar, yang biasanya dijadikan untuk sabung ayam. Ayam yang dipilihnya adalah anak ayam masih kecil, yang dalam bahasa Jawa disebut kutuk. Dikisahkan, jika kutuk ini setiap kali terjatuh, maka tubuhnya akan bertambah besar, setiap ditiup oleh Santri Mujil. Sampai akhirnya, anak ayam milik Santri Mujil ini bisa mengalahkan ayam jago milik Balacak Ngilo. Itulah beberapa karomah Sunan Bonang yang sangat luar biasa, dan hanya seorang wali Allah lah yang dapat memilikinya. Mengalahkan para tokoh sakti. Sunan Bonang juga sering berdebat dengan beberapa tokoh Hindu, seperti tokoh Butalokaya, yang selalu mengecam tindakan dakwahnya. Namun, dengan kesaktian dan pengetahuan beliau yang sangat luas, Butalokaya tidak kuasa menghadapi kesaktiannya. Beliau juga berhadapan dengan tokoh Nyai Pluncing yang sakti mandraguna, sebagai penerus ajaran sesat calon arang dari Bali. Dan lagi-lagi Sunan Bonang dapat mengalahkan kesaktian Nyai Pluncing tersebut. Membuat tasbih menjadi pohon. Menurut buku Islam Pesisir, Sunan Bonang mendirikan pesantren dan masjid di Tuban, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat itu Sunan Bonang sedang beribadah, berzikir dengan khusyuk di beranda masjid. Tiba-tiba tasbih yang digunakan untuk berzikir yang ada di tangannya putus. Dan tentu saja, biji tasbih tersebut berserakan di tanah. Kanjeng Sunan Bonang kemudian mencari biji tasbih tersebut satu persatu. Melihat hal itu, para santrinya segera membantu mencari, dan kemudian mengumpulkan biji-biji tasbih tersebut. Setelah terkumpul, biji tasbih tersebut diuntai kembali. Namun, ternyata biji tasbih yang awalnya berjumlah 100 biji, saat itu tinggal 99 biji saja. Yang artinya, ada satu biji yang hilang. Setelah lama dicari, ternyata belum juga ditemukan. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Joko Samudro atau Sunan Giri mendengar kabar tersebut. Ketika datang ke Tuban, beliau membantu mencari biji tasbih yang hilang tersebut, hingga akhirnya ditemukan. Biji tasbih tersebut kemudian diserahkannya kepada Sunan Bonang, namun Sunan Bonang berkata, "Biarlah yang satu itu ditanam saja. Insya Allah bisa untuk menghidupkan anak cucu kelak di sini." Ucapan dari Sunan Bonang ini ternyata menjadi doa yang mustajab. Setelah biji tasbih tersebut ditanam di halaman masjid, esoknya tumbuh pohon pisang yang aneh. Pisang tersebut bernama pisang klutuk, yang hanya menghasilkan buah pisang dengan biji besar. Anehnya, pohon pisang ini hanya bisa dibudidayakan di halaman masjid. Selain itu, pohon pisang ini tumbuh dengan cara menanam bijinya. Sedangkan, pisang pada umumnya ditanam dengan cara menanam tunasnya. Pada akhirnya, biji pisang ini menjadi kerajinan masyarakat Tuban, Jawa Timur. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang selalu mengajak orang berbuat baik. Beliau juga berusaha mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kebiasaannya berzikir dengan menggunakan tasbih. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim, atau biasa dikenal juga dengan Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel,
yang terkenal karena kecerdasannya. Beliau juga merupakan saudara dari Wali Songo lainnya, yakni Sunan Bonang. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat, sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran Lamongan. Di sana, beliau mendirikan pesantren Dalem Dur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Beliau kemudian diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dan kemudian beliau dimakamkan di daerah Paciran, yang terletak di pesisir utara Lamongan. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Suatu ketika Sunan Sendang Dur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di Desa Sendang Dur. Kemudian, Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta Masjid Embok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Kemudian, datanglah Sunan Sendang Dur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang, dan meminta pada Embok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Embok Rondo Mantingan, atau Nimas Ratu Kalinyamat, membolehkan Sunan Sendang Dur meminta masjid miliknya. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Dengan bantuan Allah, masjid itu sudah berpindah ke Sendang Dur. Lantas Sunan Sendang Dur senang bukan kepalang. Dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah Desa Sendang Dur. Keesokan harinya, masyarakat menjadi kaget. Bagaimana bisa? Sudah ada bangunan masjid yang kemarin tak ada. Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian, mereka mempergunakan masjid tersebut untuk sholat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Desa Derajat adalah daerah terpencil yang berada di dataran tinggi. Raden Kosim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri, yang mengambarkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan Desa Derajat. Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah wilayah hutan angker. Tidak ada orang yang berani menginjakkan kaki di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, sang penghuni hutan sangat marah, dan mendatangkan balak berupa penyakit pada penduduk. Sunan Derajat yang ikhlas dapat lolos ujian itu dengan baik. Hutan angker itu diubah menjadi pusat penyebaran Islam, ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun kemudian dibangun di tempat itu. Karomah Sunan Derajat sebagai wali Allah yang dikaruniai kesaktian dan ilmu penyembuhan, memang terkenal sampai ke seantero negeri. Beliau kerap dipanggil untuk menangani orang yang sedang tertimpa sakit. Dengan pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari bahan tradisional, membuat beliau dapat dengan mudah mengobati semua penyakit. Tak lupa, beliau selalu berpesan kepada pasien, agar selalu berdoa dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Diselamatkan oleh ikan. Pada waktu Raden Kosim beranjak dewasa, tugas dakwah harus beliau emban. Walau beban tersasa sangat berat, menegakkan kalimat Allah sudah seharusnya diutamakan. Berlayarlah ke dusun barat Gresik, ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu. Titah Sunan Ampel kepada putranya itu. Dengan penuh keyakinan, Raden Kosim pun berkemas untuk berangkat. Dengan menaiki perahu transportasi pada zaman itu, Raden Kosim berlayar berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya sudah bulat, harus dilakukan dengan amanah.
Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Angin yang baik akan membuat pelayaran Raden Kosim lancar. Selepas pelabuhan, tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk. Akan tetapi, laut memang menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menduga-duga. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba muncul badai yang sangat dahsyat. Perahu yang ditumpangi itu kemudian terombang-ambing, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Para penumpang dan nelayan pemilik perahu tidak diketahui nasibnya. Sementara, Raden Kosim masih mampu meraih dayung perahu, dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya, di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Kosim bertahan dengan sekuat tenaga hari itu. Sampai kemudian, pertolongan yang tak diduga-duga datang menghampirinya. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul, dan berenang ke arah Raden Kosim. Di tengah kepanikan itu, Raden Kosim segera menyadari bahwa ikan tersebut dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya agar bisa dinaiki Raden Kosim. Dengan senang hati, Raden Kosim kemudian menaikinya. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Kosim. Ikan cucut juga mempersilahkan dirinya, berharap agar dinaiki adik dari Sunan Bonang ini. Dengan cepat, kedua ikan itu melaju, dan membawa Raden Kosim lepas dari badai. Tak berselang lama, Raden Kosim bisa selamat. Beliau kemudian sampai di sebuah pantai nelayan, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Demikianlah kisah karomah yang masyhur dari Raden Kosim. Kisah tersebut mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus yang juga ditimpa badai. Dengan seizin Allah, ikan paus itu kemudian menelan Nabi Yunus. Namun ajaibnya, beliau tetap selamat dan dibawa sampai ke tepi pantai. Kisah penyelamatan ikan ini dilakukan pada tahun 1485 Masehi. Kedatangan Raden Kosim saat itu, ternyata sudah dinantikan dua orang tokoh penting di Kampung Jelak, yaitu Embah Mayang Madu dan Embah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam, dan bersedia melayani, serta membantu kerja dakwah Idar Raden Kosim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Kosim, sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang beliau dirikan, berhasil memanggil orang-orang untuk mengenal Allah dan agamanya. Lambat laun, pengajian yang digelar Raden Kosim semakin dibanjiri peminat. Surau itu pun kemudian beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya. Terdapatlah seorang sakti di tanah Jawa yang bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat kemudian penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat, yang sudah populer di kalangan masyarakat saat itu. Beliau berniat hendak menguji kesaktian ilmunya. Kemudian, pergilah beliau ke kampung Patunon dengan para pengawalnya. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Akan tetapi, Sunan Derajat ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati, tentu saja Raden Nur Rahmat mempersilakannya. Setelah membaca doa, kemudian Sunan Derajat mengetuk pohon tersebut sebanyak 3 kali. Dengan izin Allah, buahnya berjatuhan dengan sendirinya. Seluruh buah yang berada di pohon itu, semuanya jatuh tak tersisa. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran. Akan tetapi, dia malah menjadi geram atas perbuatan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat kemudian melayangkan protes, dan berkata pada Sunan Derajat, "Jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen." Pasalnya, Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan. Setelah kejadian itu, Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika, pohon siwalan tersebut merunduk, dan mengarah tepat di hadapannya. Kemudian, Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan, sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah siwalan dipetik, pohon itu kembali berdiri tegak seperti sedia kala.
Akhirnya, Sunan Derajat menyaksikan sendiri atas kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Dahulu, Desa Patunon lebih sering disebut sebagai Sendang Duur oleh masyarakat. Seiring perkembangannya, desa tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk. Sehingga, beliau membutuhkan ulama lain yang dapat membantunya berdakwah. Atas ujian yang mampu dilewati olehnya tersebut, Sunan Derajat kemudian memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Duur. Setelah kejadian adu kekuatan, membuat keduanya menjadi kompak. Dalam banyak hal, akhirnya Sunan Sendang Duur membantu semua keperluan Sunan Derajat. Mereka berdua mengemban tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan dan sekitarnya. Sehingga, peran dakwah di wilayah sekitar tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga dipegang Sunan Sendang Duur. Membuat mata air abadi. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan karomah kesaktiannya. Sebagai contoh, sumur Lengsongo di kawasan Sumenggah misalnya. Sumur itu diciptakan Sunan Derajat ketika beliau merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan Derajat meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, beliau kemudian berdoa kepada Allah. Subhanallah, dari 9 lubang bekas umbi itu, memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Tembang Pangkur. Sunan Derajat biasa menyampaikan ajaran Islam melalui tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari pangudi isine Quran. Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh dalam mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak orang yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis. Apalagi, jika gamelan tersebut disatukan dengan bacaan tembang pangkur. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang penjahat sakti bernama Durat Moko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya, Sunan Bonang berniat memberi pelajaran pada berandal tersebut. Apalagi, Durat Moko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang dia lakukan kepada masyarakat. Akhirnya, Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menangkap Durat Moko. Dengan susah payah, pada akhirnya mereka berhasil membawa Durat Moko ke hadapan Sunan Derajat. Kepada Durat Moko, Sunan Derajat justru menyanyikan tembang pangkur, yang diiringi lantunan suara gamelan Singo Mengkoknya. Dengan diiringi gamelan, Sunan Derajat pada waktu itu menyampaikan pitutur, melalui tembang pangkur. Syairnya memanglah sederhana, akan tetapi penuh makna dan nasihat kehidupan. Namun, Durat Moko saat itu masih membisu. Dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya, tembang pangkur kemudian dinyanyikan dengan nada yang lebih keras. Dan temponya dibuat lebih cepat dari yang sebelumnya. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong bagi sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan tolong-menolong. Alunan tembang pangkur dan gamelan Singo Mengkok Sunan Derajat akhirnya membuat Duratmo menyerah. Saat itu, Duratmo seperti orang yang sedang kesurupan. Ternyata, karomah Kanjeng Sunan Derajat telah menembus sukmanya. Akhirnya, Duratmo merasa jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian, ia meminta maaf kepada Kanjeng Sunan Derajat dan masyarakat lainnya. Berandal yang gagah perkasa itu, dibuat takluk tak berdaya. Akhirnya, dia meminta ampun dan ingin sekali masuk Islam. Di kemudian hari, Duratmo menjadi murid setia Sunan Derajat. Duratmo kemudian diberi gelar oleh Sunan Derajat dengan nama Ki Sulaiman. Namun tak lama setelah kejadian itu, Ki Sulaiman jatuh sakit. Pada saat itu, dia meminta agar ketika meninggal nanti, dia berharap ada yang membiarkan penutup kepalanya terbuka. Menurutnya, dia berharap agar masyarakat tahu bahwa sekuat apapun berandal pasti akan mati, dan akan takluk juga di hadapan Allah.
Demikianlah kumpulan kisah karomah dari Raden Qasim, atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Derajat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sang ibu merupakan putri Prabu Minak Sembuyu, sang penguasa wilayah Belambangan pada masa itu. Diketahui, Maulana Ishak kembali ke Pasai, dan meninggalkan Dewi Sekardadu. Hal itu beliau lakukan, setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Pada waktu itu, kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Belambangan sebagai pembawa kutukan dan kesialan. Mereka juga menganggap Sunan Giri sebagai pembawa wabah penyakit. Sehingga, Prabu Minak Sembuyu, kakek Sunan Giri sendiri, memerintahkan untuk membuatkan peti, dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam, Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai, hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara, peti berisi bayi tersebut ditemukan seorang nelayan, dan membawanya ke Gresik. Kemudian nelayan tersebut menyerahkannya kepada Nyai Gede Pinatih. Oleh Nyai Gede Pinatih, bayi tersebut diangkat sebagai anak, dan diberi nama Joko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Belambangan atau Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1506, yang kemudian dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Sunan Giri telah mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri. Maka, termasyurlah nama pondok itu ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dan dalam pada itu, tersebutlah di Gunung Lawu, terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti bernama Minto Semeru. Konon kabarnya, Begawan Minto ini mempunyai kemampuan yang sangat sakti. Suatu ketika, Begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri, yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, Begawan Minto merasa tersaingi. Karena itu, berangkatlah Begawan Minto ke padepokan Giri. Pada saat Begawan Minto tiba, Sunan Giri kebetulan sedang mengerjakan sholat. Dia hanya bertemu dengan salah satu muridnya, yang saat itu sedang menjaga pintu gerbang padepokan Giri. "Dapatkah aku bertemu dengan Sunan Giri?" tanya sang begawan. "Siapakah tuan ini, dan dari mana asalnya?" tanya si penjaga gerbang. "Katakan, aku ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini," ujar Begawan Minto tidak serantan. "Kanjeng Sunan sedang sholat," sahut penjaga pintu. "Cepatlah katakan, ada tamu dari jauh ingin bertemu," ujar sang begawan. Akhirnya, si penjaga pintu gerbang itu segera menemui Kanjeng Sunan di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan sudah selesai sholat. "Ada apa muridku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ada seorang tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab muridnya dengan santun. "Suruh dia masuk menemuiku," ujar Kanjeng Sunan. Akhirnya murid Kanjeng Sunan tersebut menemui sang begawan tersebut, seraya mengajaknya masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sementara, Sunan Giri menyambut kedatangannya dengan ramah. Sedikit pun tak ada kecurigaan darinya, jika kedatangan sang begawan untuk mengajak adu kesaktian. "Kisana ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan, seraya hendak berkenalan. "Namaku Begawan Minto Semeru. Saya datang dari Gunung Lawu. Saya mendengar berita, bahwa Tuan adalah guru besar padepokan Gunung Giri, seorang guru sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto dengan mantap. "Apakah Anda mau mencoba kesaktianku?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya,"
bila nanti aku yang kalah, saya bersedia mengabdi kepada Tuan Guru sebagai murid. Dan bila Tuan Guru yang kalah, maka akan kupenggal leher Tuan Guru, agar di tanah Jawa ini tidak ada seorang pun yang dianggap sakti, kecuali saya. Kata Begawan Semeru dengan yakin. Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Sakti. Karena itu, jika Kisanak hendak mengalahkan saya dan memenggal leherku, maka jika Allah tidak menghendaki, sejuta orang seperti Kisanak pun tidak akan mampu melaksanakannya. Ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. Jelasnya Tuan Guru telah menerima tantanganku. Ujar Begawan Minto. Silahkan, bila Tuan ingin mencoba ilmu ciptaan Tuhan kepadaku. Sahut Kanjeng Sunan. Kedua orang itu kemudian keluar dari lingkungan pesantren, kemudian menuju lapangan luas dan saling berhadapan. Sebelum memulai pertarungan, marilah kita main tebak dahulu. Saya akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan. Tuan tinggal menebak, binatang apakah yang aku kubur itu? Kata sang begawan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Silakan. Sahut Kanjeng Sunan. Dengan gerakan cepat, Begawan Minto Semeru melesat menuju gunung pertukangan. Di sana dia menciptakan 2 ekor angsa, jantan dan betina. Lalu kedua angsa itu kemudian dikubur hidup-hidup. Setelah selesai, dia kembali ke tempat semula Kanjeng Sunan berada. Nah, binatang apakah yang telah saya kubur di gunung itu, wahai Tuan Guru? Tanya sang begawan serasa mengejek. Yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga. Jawab Kanjeng Sunan Kalem. Serentak Begawan Minto tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Sunan. Tebakan Anda salah, dan Tuan salah besar. Yang saya kubur adalah sepasang angsa. Ucap sang begawan, sambil merasa akan menang dengan mudah. Apakah Tuan tidak salah lihat? Sebaiknya Tuan kembali dan bongkarlah apa yang Tuan kubur itu. Kata Kanjeng Sunan meyakinkan. Justru Tuanlah yang harus melihatnya, agar Tuan menerima kekalahan Tuan. Sahut sang begawan. Kalau begitu marilah kita lihat bersama-sama. Kata Kanjeng Sunan. Hanya beberapa kejap mata, kedua orang itu tiba di gunung pertukangan. Begawan Minto Semeru membongkar binatang ciptaannya yang dikubur itu. Tiba-tiba, keluarlah sepasang ular naga. Sang begawan terkejut, seraya bergumam. Kali ini aku kalah. Tapi awas untuk yang kedua kalinya. Setelahnya, berkali-kali sang begawan mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Dan berkali-kali pula ia tidak dapat mengalahkan ilmu Kanjeng Sunan. Hingga akhirnya, sang begawan pun mengeluarkan ilmu andalannya. Sang begawan melepaskan ikat kepalanya, lalu dilemparkan ke udara dengan ilmu andalannya. Ikat kepala itu melesat ke udara, dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun Kanjeng Sunan tidak tinggal diam. Dilemparkan pula sorbannya, dan melesat ke udara, kemudian memburu ikat kepala sang begawan. Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala sang begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala Begawan Minto Semeru. Dengan lambaian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah, dan tepat jatuh di hadapan sang begawan. Sorban Kanjeng Sunan tetap berada di atas, sementara ikat kepala sang begawan berada di bawah. Hal tersebut menandakan bahwa sang begawan tetap kalah. Sang begawan semakin penasaran, dan dicobanya adu kesaktian sekali lagi. Sang begawan menciptakan beberapa butir telur. Dan telur-telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu, Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah. Dan lebih aneh lagi, telur-telur itu tidak jatuh ke bawah, hingga telur itu dapat diambil semuanya. Dengan diliputi rasa malu di hadapan para penonton, akhirnya sang Begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus pamungkas. Setelah keduanya siap,
mulailah Sang Begawan menyerang Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus andalannya. Secepat kilat pukulan Sang Begawan menghantam Kanjeng Sunan, secepat kilat pula Kanjeng Sunan mengembalikan pukulan itu kepada Sang Begawan, dengan dorongan telapak tangannya. Tak ayal lagi, pukulan itu mengenai Sang Begawan sendiri. Sesuai dengan janjinya sebelumnya, akhirnya Sang Begawan mengaku kalah, dan berlutut di hadapan Kanjeng Sunan, seraya meminta maaf atas kesombongannya. Kali ini kuserahkan jiwa ragaku kepada Kanjeng Sunan. Dan aku bersedia menjadi murid Kanjeng Sunan, kata Begawan Minto Semeru. Soal itu mudah. Yang terpenting, Tuan kenali dulu ajaran agama Islam, kata Kanjeng Sunan. Semula aku berjanji, jika aku yang kalah, aku bersedia menjadi murid Kanjeng. Dan itu berarti, saya harus belajar ilmu-ilmu yang Kanjeng miliki, sahut Begawan Minto Semeru. Setelah adu kesaktian dan dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Giri, akhirnya Begawan Minto Semeru tunduk, dan kemudian menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Batu dan pasir menjadi emas. Sebagai keluarga pedagang, Nyi Ageng menyuruh Djoko Samudro, atau Sunan Giri Muda, untuk memimpin dan mengawal kapal yang akan berdagang antar pulau. Salah satu pulau atau daerah yang didatangi adalah Banjarmasin yang ketika itu sudah merupakan pelabuhan yang ramai. Diceritakan, bahwa armada kapal dagang yang dipimpin oleh Raden Paku sebanyak 3 buah, dan dipimpin oleh juragan dari Kamboja yang bernama Abu Hurairah. Djoko Samudro atau Raden Paku saat itu diperkirakan berusia 23 tahun. Ketika Djoko Samudro dan armada kapalnya tiba di Banjarmasin, ternyata daerah ini sedang dilanda paceklik. Penduduk banyak yang kekurangan pangan dan sakit-sakitan. Tidak dijelaskan mengapa paceklik itu terjadi, boleh jadi karena gagal panen, kemarau panjang, atau karena sedang terjadi perang saudara antara Pangeran Tumenggung dengan Pangeran Samudera yang berlarut-larut, yang melibatkan pasukan rakyat dalam jumlah besar. Sehingga, masyarakat tidak mampu membeli barang-barang jualannya. Melihat hal ini, Djoko Samudro bukannya menjual barang dagangan, melainkan malah membagikannya secara gratis kepada penduduk yang berhak mendapatkan. Sikap Djoko Samudro ini sangat menggembirakan penduduk Banjarmasin. Sehingga, mereka menjadi sangat bersimpati pada Djoko Samudro. Mungkin juga melalui cara itu, Djoko Samudro sudah mulai mendakwahi atau mengenalkan agama Islam kepada penduduk Banjarmasin. Sebaliknya, para awak kapal sangat khawatir terhadap keputusan Djoko Samudro, karena pasti akan dimarahi Nyi Ageng Pinati saat pulang nanti. Awak kapal juga khawatir dengan kapal yang kembali dalam keadaan kosong. Karena, biasanya banyak barang dari Banjarmasin, terutama hasil bumi dan hasil hutan yang bisa dibawa pulang ke Jawa. Dikhawatirkan, kapal itu bisa oleng dan tenggelam diterjang ombak laut yang ganas. Djoko Samudro kemudian menyuruh agar karung-karung bekas barang dagangan yang dibawa dari Jawa diisi dengan batu dan pasir untuk dijadikan pemberat kapal. Meski berat hati, para awak kapal terpaksa menuruti suruhan anak angkat majikannya itu. Sesampai di kota Gresik, kekhawatiran mereka terbukti. Nyi Ageng marah besar. Tidak saja kepada para awak kapal, tetapi juga ia marah kepada Djoko Samudro. Ia khawatir hal itu akan membuatnya bangkrut. Djoko Samudro berusaha menenangkan ibu angkatnya, seraya menasihati dengan tausiah agama. Djoko Samudro menasihati agar ibunya bersabar dan introspeksi, kalau selama ini terlalu pelit, lupa berzakat dan bersedekah, dan hanya berdagang mencari keuntungan saja. Ibunya kemudian sadar, dan bersedia untuk memperbaiki diri. Ia pun mengikhlaskan barang-barang yang terlanjur diberikan Djoko Samudro di Banjarmasin. Namun alangkah terkejutnya ketika ia kembali ke kapal. Dilihatnya, karung-karung yang semula berisi batu dan pasir itu, ternyata telah berubah menjadi bongkahan emas yang bernilai tinggi. Versi lain menyatakan, isinya adalah barang hasil bumi dan hutan yang biasanya dibawa dari Kalimantan, yang kualitas dan jumlahnya jauh melebihi barang-barang yang semula diberikan oleh Raden Paku kepada warga Banjar. Sejak itu, Nyi Ageng Pinati semakin kaya, dan kekayaannya dipakai untuk membantu fakir miskin, serta untuk kepentingan menyukseskan dakwah Sunan Giri. Ia kemudian menjadi rajin bersyukur dan tidak ragu lagi,
bahwa anak angkatnya adalah seorang ulama besar yang memiliki karomah. Joko Samudro kemudian diminta mengurangi aktivitas dagangnya, dan lebih memfokuskan diri berdakwah. Ia kemudian tinggal di Sidomukti Giri, dan mendirikan pondok pesantren di sana. Selanjutnya ia mempunyai gelar Sunan Giri, dan bergabung dalam lingkaran ulama Wali Songo. Kendil Barokah. Telaga Pegat di Gresik yang merupakan peninggalan Sunan Giri dibangun pada 1473 Masehi. Ribuan santri dan rakyat di Giri Kedaton dikerahkan bergotong royong membangun danau tersebut. Ada cerita menarik dalam pembangunan Telaga Pegat. Dalam pembangunan inilah, Sunan Giri telah menunjukkan karomahnya. Saat memasuki waktu makan siang, Sunan Giri menyuruh Syekh Hodja untuk menanak nasi. Sambil memberikan periuk kecil, Sunan Giri berkata ke Syekh Hodja, "Apabila nasi sudah matang, agar periuk nasi itu tidak diberikan dulu kepada santri. Akan tetapi, periuk nasi itu harus diberikan ke Sunan Giri terlebih dahulu." Dengan karomahnya, nasi yang ada di dalam periuk seakan tidak ada habisnya. Padahal, nasi yang sedikit itu telah dimakan oleh ribuan santri yang bekerja membangun Telaga Pegat. Secara logis, nasi di dalam periuk itu hanya cukup untuk dimakan puluhan pekerja saja. Sebelumnya, setelah memasak, periuk nasi diserahkan ke Sunan Giri. Beliau mengaduk nasi sambil berdoa. Dan nasi tersebut tidak habis, sampai semua pekerja makan, ujar staf Yayasan Makam Sunan Giri yang bernama Basri Darda. Namun, tempat untuk menanak nasi itu sudah tidak ada saat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan periuk yang digunakan Sunan Giri menanak nasi. Tetapi cerita itu banyak diyakini kebenarannya oleh warga. Kemungkinan, periuk itu sudah musnah. Karena, sampai saat ini tidak ditemukan. Wallahu alam. Imbu Basri. Air Telaga Pegat sendiri hingga saat ini masih terjaga. Airnya begitu melimpah dan belum pernah kering. Sehingga, masih bisa dimanfaatkan warga sekitar sampai saat ini. Batu berubah menjadi gajah, dan sebaliknya. Pada waktu itu, Sunan Giri menggendong cucu beliau yang sedang menangis. Maka, beliau berusaha untuk mendiamkan cucu tersebut, dengan cara menunjuk sebuah batu di sebelah barat masjid. Kemudian beliau mengatakan kepada cucunya, bahwa batu besar itu adalah seekor gajah, yang sedang berjalan menuju Sunan Giri. Maka cucu beliau diamlah dari tangisannya. Ternyata benar, batu tersebut setelahnya benar-benar menjadi seekor gajah yang bisa berjalan. Dan setelah cucunya itu diam, Sunan Giri menyuruh gajah itu berhenti, dan kembali sebagaimana bentuknya semula. Maka, jadilah gajah tersebut menjadi bentuk batu semula, yang kemudian disebut Gajah Batu. Sunan Ampel. Raden Ali Rahmatullah atau yang juga dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah salah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campa, yang letaknya sampai saat ini masih diperdebatkan. Beliau merupakan putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi, yang makamnya kini terletak di daerah Tuban. Beliau juga termasuk dalam kategori anggota Dewan Wali Songo tertua, yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa, dan tempat lain di Nusantara. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Adapun para murid beliau diantaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan. Hal tersebut beliau lakukan, dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan. Sehingga, dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah dengan efektif. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki.
Sunan Ampel berjalan di atas air. Dalam perjalanan dakwahnya, suatu hari beliau pernah bertemu dengan pertapa di pinggir sungai. Pertapa tersebut sedang berusaha untuk menyeberangi sungai, tanpa menggunakan media apapun, alias hanya berjalan di permukaan air. Akan tetapi, ia selalu gagal dan jatuh ke air. Melihat hal ini, Sunan Ampel memberitahukan kalau usaha pertapa ini sia-sia. Namun sang pertapa tidak mengindahkan kata-kata Sunan Ampel, dan meminta beliau pergi untuk tidak mengganggunya. Kemudian Sunan Ampel pergi meninggalkan sang pertapa dengan berjalan di atas air, dan beliau mampu menyeberangi sungai tersebut dengan mudah. Setelah melihat hal itu, sang pertapa sangat terkejut, dan mengejar sang Sunan. Ia memohon agar diajari bagaimana caranya agar bisa berjalan di atas air, seperti yang Sunan Ampel lakukan. Setelah Sunan mengajarinya, akhirnya sang pertapa dapat berjalan di atas air juga. Namun Sunan berpesan agar kemampuannya dipergunakan dengan baik. Selalu mensyukuri nikmatnya dalam rangka ibadah kepadanya. Sunan Ampel tak mempan ditusuk keris. Di kota Surabaya, yakni di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam dengan gelar Sunan, sekaligus berkedudukan sebagai wali di Ngampel Denta atau Ampel Denta. Pengangkatan itu dilakukan oleh Raja Majapahit. Mengacu catatan sejarah Regen Surabaya, Sunan Ampel bahkan disebut sebagai Bupati pertama Surabaya. Sementara itu, penyamaran penguasa Madura Lembu Peteng sebagai santri di Ampel bertujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang sholat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulah atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Hal yang terjadi sungguh ajaib. Keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel. Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Pada kisah lain diceritakan, bahwa telah ada gangguan yang datang, saat Sunan Ampel mengajarkan sholat 5 waktu. Gerakan ibadah sholat Sunan Ampel dipandang aneh, dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemooh itu dengan sabar, tanpa memperlihatkan kegusaran. Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan, karena beliau menghindari daging babi dan katak. Dan beliau malah memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apek. Sunan Ampel dikatakan kurang akal, karena beliau tidak memilih daging babi yang lebih gurih, dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab cercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman. Dalam Babat Tanah Jawi dituturkan, Sunan Ampel yang merupakan ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat, beliau dikenal sebagai sosok yang tidak gampang marah, dan tetap bersikap sabar. Ananging putra campa datang duko maring bocah Majapahit, milo bocah maksih nom-noman. Demikian tertulis dalam Babat Tanah Jawi. Tukang sapu Sunan Ampel hidup kembali. Masjid Ampel tak asing lagi bagi warga Muslim Indonesia, khususnya Surabaya. Masjid peninggalan Sunan Ampel menjadi salah satu pusat penyebaran Islam kala itu. Karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel, tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Banyak cerita unik yang melekat pada masjid ini. Selain cerita Mbah Bolong, yang bisa melihat Ka'bah hanya dengan melubangi pengimaman masjid tersebut, ada juga kisah Mbah Soleh, tukang sapu masjid yang meninggal sebanyak 9 kali. 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel, kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh. Dikisahkan, bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Bahkan bisa dikatakan dia adalah tukang sapu atau tukang kebersihan masjid. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari,
ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakan di samping Masjid Ampel. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Sehingga masjid menjadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah, Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh, dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Gumam Sunan Ampel. Seketika itu, tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama kemudian, sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel, jumlahnya ada 9. Merubah batu menjadi ayam jago. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Ampel dikenal memiliki karomah kewalian. Salah satunya diantaranya adalah merubah batu menjadi ayam jago. Hal ini dilakukan Sunan Ampel untuk berdakwah di salah satu desa yang suka berjudi, dan suka menyabung ayam. Dikisahkan, Sunan Ampel merubah batu menjadi ayam jago. Sebab, di desa itu kebiasaan masyarakatnya yang suka berjudi, dan melakukan sabung ayam. Untuk menyebarkan ajaran Islam di desa itu, Sunan Ampel berusaha mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Setelah mengubah batu menjadi ayam jago, kemudian Sunan Ampel menuju gelanggang sabung ayam. Beliau kemudian menantang ayam salah seorang warga. Namun karena sabung ayam merupakan judi, Sunan Ampel tidak mau bertaruh. Dengan mudah, ayam jago Sunan Ampel berhasil mengalahkan seluruh ayam di arena sabung ayam di desa itu. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana bisa ayam Sunan Ampel mampu mengalahkan ayam jago yang sebelumnya tidak terkalahkan. Lantas, Sunan Ampel pun menyampaikan bahwa kelebihan ayam jagonya merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sunan Ampel pun mulai berdakwah dengan cara menyampaikan jika dirinya sering melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga ayam jago miliknya menjadi begitu kuat. Maka sejak saat itulah masyarakat mulai mengenal Sunan Ampel dan menerima ajaran yang diajarkannya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai, dan jauh dari kekerasan. Namun, filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Dalam daftar para wali Songo, beliau adalah tokoh paling senior. Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa melalui jalur perairan, untuk menyebarkan dakwah Islam sambil berdagang. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Beliau merupakan keturunan bangsa Arab, yang menempuh perjalanan menuju Nusantara, untuk menyebarkan dakwah Islam. Berdasarkan prasasti makam, Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kashan. Yang mana, daerah tersebut merupakan sebuah tempat di Persia atau Iran. Sementara buku History of Java menyebutkan berdasarkan sumber lokal. Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang pandhita termasyhur asal Arabia, yang memiliki garis keturunan Zainal Abidin, dan sepupu Raja Cermen di Leran, bersama para penganut Islam lainnya. Lalu buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto menjelaskan, bahwa pada tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik bersama saudaranya berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Mereka langsung menghadap Raja Majapahit Brawijaya, untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang Raja menyambut baik kedatangan mereka. Bahkan, akhirnya mereka mengangkat Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar di Gresik, dan diizinkan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa. Maulana Malik Ibrahim disemayamkan di Kampung Gapura, di dalam kota Gresik. Beliau meninggal pada tahun 882 Hijriah, atau tahun 1419 Masehi.
Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Doanya selalu diterima Allah. Sunan Gresik dikenal masyarakat sebagai sosok yang mampu menyelesaikan berbagai masalah, serta memiliki doa yang selalu diijabah oleh Sang Pencipta. Banyak persoalan dari masyarakat yang mampu terselesaikan berkat doa beliau. Jika beliau berdoa, Allah senantiasa mengabulkan doanya dalam waktu yang tidak lama. Salah satunya ialah, ketika Sunan Gresik meminta untuk turun hujan kepada Allah, melalui sholat istisqa. Meskipun dalam kondisi yang kemarau sekalipun, permohonan Sunan Gresik kepada Allah akan selalu dikabulkan. Hal itu bisa terjadi lantaran makom dari Sunan Gresik begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa air dengan selendang. Dalam legenda lain, Sunan Gresik diyakini mampu membawa air dengan selendangnya, meskipun jaraknya sangat jauh. Dikatakan bahwa beliau dapat mengeluarkan air dari selendangnya untuk memberikan minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun pada saat itu mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kisah ini melambangkan kemurahan hati dan keajaiban dalam menyediakan kebutuhan orang lain. Meminta hujan dan seketika turun. Sunan Gresik pernah menghadapi suatu daerah yang ingin mengorbankan seorang anak untuk dijadikan tumbal. Hal tersebut dilakukan sebagai permintaan kepada dewa, agar diturunkannya hujan di daerah tersebut. Sunan Gresik akhirnya bernegosiasi kepada kepala adat, agar hal itu diurungkan. Dan Sunan Gresik akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di desa tersebut. Kemudian Sunan Gresik dan murid-muridnya mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Dan akhirnya, hujan turun pun di wilayah tersebut. Melihat kejadian itu, masyarakat desa tersebut menjadi bersimpati kepada Sunan Gresik, dan juga kepada ajaran agama Islam. Dari situlah masyarakat wilayah itu ingin belajar bagaimana caranya meminta hujan namun tidak memakai tumbal. Sunan Gresik juga mengajari dan menuntun rakyat wilayah tersebut untuk masuk ke agama Islam. Mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah ini, juga pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau melakukan hal ini dalam menghadapi masyarakat yang masih melakukan tumbal, untuk meminta hujan kepada dewa. Mengajari di bidang pertanian dan pengobatan. Sunan Gresik adalah seorang yang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Semenjak beliau menetap di Gresik, hasil pertanian warga Gresik semakin meningkat. Pada masa itu Sunan Gresik membuat irigasi, agar lahan-lahan pertanian di wilayah Gresik tersebut bisa mendapatkan air yang cukup untuk kesuburan tanamannya. Karena irigasi yang dibangun Sunan Gresik tersebut, pengairan menjadi baik dan hasil bumi di Gresik semakin meningkat tajam. Sunan Gresik juga membuat praktik pengobatan untuk warga Gresik. Sunan Gresik membangun warung atau rumah pengobatan yang digunakan juga sebagai tempat syiar Islam. Selama membuka praktik pengobatan, banyak warga Gresik yang disembuhkan olehnya. Melebur pasir menjadi emas. Salah satu kisah yang populer adalah kemampuan Sunan Gresik untuk mengubah pasir menjadi emas. Dalam cerita ini, Sunan Gresik dikatakan mampu mengeluarkan emas dari genggaman tangannya, atau menyentuh pasir dengan tongkatnya, lalu pasir tersebut berubah menjadi emas. Kisah ini melambangkan keberkahan dan kemampuan Sunan Gresik dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Merubah beras menjadi pasir. Salah satu karomahnya yang lainnya itu, beliau mampu mengubah beras menjadi pasir. Ketika itu, beliau dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi tanah subur. Sunan Gresik bersama salah satu muridnya kemudian singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik seorang saudagar yang sangat kaya raya. Menurut kabar, pemilik rumah itu orangnya amatlah kikir. Padahal, si punya rumah adalah orang yang berada yang memiliki banyak beras. Halaman rumahnya pun sangat luas,
Di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Kabar tersebut membuat Sunan Gresik ingin menemui si pemilik rumah, dan menasehatinya agar meninggalkan sifat kikir tersebut. Saudagar kaya itu pun menerima dengan ramah kunjungan Sunan Gresik. Kemudian dihidangkanlah jamuan yang baik untuk Sunan Gresik. Namun, sesaat berselang, datanglah pengemis perempuan tua ke hadapan saudagar kaya itu. "Tuan, saya lapar sekali. Bolehkah saya meminta sedikit beras?" Ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman rumah saudagar kaya itu. "Saya tidak punya beras, karung-karung itu bukanlah beras, tetapi pasir," ujar saudagar kaya yang kikir tersebut. Pengemis tua itu terduduk sedih, ia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Sunan Gresik, dan ternyata semua yang digunjingkan orang tentang saudagar ini adalah benar. Akhirnya Sunan Gresik bergumam dalam hati dan berdoa kepada Allah. Pembicaraan yang sempat tertunda, kini dilanjutkan kembali. Obrolan keduanya tiba-tiba terhenti. Mereka mendengar suara teriakan sang pembantu saudagar. Sang pembantu kemudian menghadap pada tuannya seraya berkata, "Celaka Tuan! Celaka! Saya tadi melihat isi karung beras kita berubah menjadi pasir. Saya periksa karung yang lain, dan isinya pasir juga. Ternyata semua beras yang ada di sini telah berubah menjadi pasir." Sontak saja saudagar yang kikir itu segera beranjak dari tempat duduknya, dan menghampiri beras-beras yang bertumpukan itu. Setelah periksa, ternyata benar. Beras yang jumlahnya berkarung-karung itu telah berubah menjadi pasir. Mendengar kabar tersebut, seketika tubuh orang kaya itu pun lemas, dan jatuh ke lantai, lalu ia menangis histeris. "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir, lalu kenapa kau kini menangis?" tanya Sunan Gresik yang menyindir saudagar yang kikir itu. "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah. Saya berdosa." Saudagar itu meratap dan bersimpuh di kaki Sunan Gresik. Sunan Gresik pun tersenyum dan berkata, "Alamatkan maafmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengemis tadi, bukan kepadaku." Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hatinya, ia mengutuk dirinya yang telah berbuat kezoliman. Kemudian ia menangis di hadapan Sunan Gresik. Dan ia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Saudagar kaya itu juga memohon agar berasnya bisa kembali seperti semula. Kekikirannya itu akan ia buang jauh-jauh, dan menggantikannya dengan kedermawanan. Melihat permohonan maaf saudagar yang tulus dengan rasa menyesal, Sunan Gresik pun kembali berdoa. Sunan Gresik berdoa agar beras yang telah menjadi pasir, semoga bisa kembali seperti sedia kala. Dan dengan izin Allah, seluruh karung beras yang berisi pasir itu, kemudian menjadi beras kembali. Setelah kejadian tersebut, saudagar yang kikir itu berubah menjadi dermawan. Ia tidak pernah lagi mengusir pengemis yang datang ke rumahnya. Bahkan ia mendirikan musola dan majelis pengajian, serta tempat ibadah lainnya. Demikianlah kisah karomah Sunan Gresik yang mampu mengubah beras menjadi pasir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Demikianlah pembahasan kami tentang Wali Limo, atau para waliullah penyebar ajaran Islam di Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Thank you.